Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saya tujukan kepada Dr. Zainal Fanani, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Devitirianasari, yang bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Berikut adalah rekan-rekan dari kelompok 8, yaitu Intan Maratusoliah, Jenika Dwi Putri, Nofliza Rizkia Putri, dan Rizky Tiara Rahayu. Baiklah, untuk pengertian Pancasila akan dijelaskan oleh Intan Maratusoliah. Kepada Intan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian Pancasila. Dikatakan pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsafat negara berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang berupa adat istiadat, religius, dan kebudayaan. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi asal mula langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai asal mula langsung dan tidak langsung. Asal mula langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan. Rincian asal mula langsung Pancasila menurut Noto Nagoro yaitu yang pertama asal mula bahan atau kausa materialis, yang kedua asal mula bentuk kausa formalis, yang ketiga asal mula karya kausa efisien, dan yang terakhir asal mula tujuan atau kausa finalis. Yang kedua, asal mula tak langsung. Asal mula tak langsung merupakan asal mula yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan sehari-hari bangsa Indonesia. Perincian asal mula tidak langsung berupa yang pertama, unsur sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilainya yaitu adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Dan yang terakhir, asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia itu sendiri, atau kausa materialis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Rizky Tiara Rahayu. Kepada Tiara, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator. Filsafat Pancasila merupakan renungan jiwa yang dalam, berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas yang harmonis sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Landasan etimologis terbagi atas. Yang pertama, landasan etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis dalam huruf Dewanagari, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Saidu Syahar 1975. Yang kedua, landasan historis. Secara historis, Pancasila dikenal secara tertulis oleh bangsa Indonesia sejak abad ke-14 pada zaman Majapahit, yang tertulis pada dua buku, yaitu Sutasoma dan Nagara Kertagama. Buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular tercantum dalam Pancasila Krama yang merupakan 5 pedoman. Yang ketiga, landasan yuridis. Secara yuridis, butir-butir Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat yang dijewantahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 dalam TAP MPR RI nomor 18/MPR/98. Yang keempat, landasan kultural. Pancasila yang bersumber dari nilai agama dan nilai budaya bangsa Indonesia tercermin dalam keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan budaya berbagai suku bangsa Indonesia yang saat kini masih terpelihara. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Nofliza Rizkia Putri. Kepada Nofliza, waktu dan layar saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional.
kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dari rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan rakyat. Indonesia secara keseluruhan bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua yaitu klasifikasi Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila, ideologi nasional, dipahami dalam perspektif kebudayaan bangsa dan bukan dalam perspektif kekuasaan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan. Baik, terima kasih Nofriza. Materi ini akan disambung oleh Janika Dwi Putri. Kepada Janika, waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, ada dimensi Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri dari dimensi idealitas, yang mana bermakna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua, dimensi realitas. Ideologi Pancasila harus mencerminkan realitas yang hidup, berkembang, dan dialami masyarakat. Yang ketiga, dimensi normatif, yang mana nilai-nilai dasar Pancasila perlu dijabarkan menjadi sistem norma yang jelas agar dapat diimplementasikan dalam langkah operasional. Yang keempat, dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi pengembangan, yang mana ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan serta pemikiran baru. Yang selanjutnya yaitu Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan maupun perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar, dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang kemudian diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia juga memuat 4 dimensi secara menyeluruh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Tiara Rahayu. Kepada Tiara, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator. Yang pertama, peran ideologi. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Dengan ideologi nasional yang mantap, seluruh dinamika sosial, budaya, politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Yang kedua, kesadaran berbangsa. Pancasila sebagaimana ideologi manapun dunia ini adalah kerangka berpikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya, sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negaranya dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa kita akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi saat ini dan dimanapun akan mendatang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 8 telah memaparkan materi. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah aku memohon ampunan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.